Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak Steffi. Yeay. Adik-adik, di hari Minggu ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang bercerita tentang kerajaan sorga. Wah, sangat menarik bukan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dari perjalanan kami tadi, dari rumah hingga sampai di tempat ini, di gereja dengan selamat. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami ingin mengetahui apa itu dan bagaimana itu sorga. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus sehingga biarlah kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dan dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu yang selalu kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kakak Steffi mau tanya siapa yang sudah bawa Alkitab. Yuk kita buka Alkitab kita. Terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-31 hingga 32. Ya, cuma 2 ayat ya adik-adik. Matius pasal 13 ayat 31 hingga 32. Bagi yang sudah membawa dan membukanya, mari kita membacanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini, hal kerajaan sorga seperti biji sesawi. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah melihat yang namanya biji? Angkat tangan. Biji apa yang pernah adik-adik lihat? Nah, iya. Ada yang pernah lihat biji jeruk? Nah, bagaimana bijinya? Kecil atau besar? Kecil. Ada yang pernah lihat biji buah anggur? Nah, bagaimana bijinya juga? Kecil. Ada yang pernah lihat biji rambutan? Ya, bentuknya agak seperti lonjong ya. Nah, ada yang pernah lihat biji durian? Wah, biji durian lebih besar ya. Nah, jadi adik-adik ternyata sudah pernah lihat macam-macam biji-bijian. Tetapi biji sesawi itu adalah biji yang terkecil dari segala biji atau benih yang ada di dunia ini. Bijinya sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Tetapi pohonnya sangat besar. Bahkan saking besarnya pohonnya, burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Nah, adik-adik, jadi Yesus saat itu sedang menjelaskan kepada murid-muridnya apa itu tentang kerajaan sorga. Jadi Yesus menjelaskan bahwa kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi ini.
Kenapa? Karena pada awalnya mungkin terlihat kecil, tetapi lama-kelamaan ia akan bertumbuh, ia akan menjadi besar, dan bahkan bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang-orang Kristen tidak tahu atau bahkan tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau mendengar tentang itu kerajaan sorga. Kenapa? Karena bagi kita, kerajaan sorga itu kan masih lama. Aku kan masih kecil, aku kan masih muda. Jadi nanti-nantilah kerajaan sorga itu. Banyak juga orang Kristen yang berpikir kerajaan sorga itu baru ada nanti kalau kita sudah meninggal baru dipikirkan. Padahal ketika Yesus telah datang ke dunia ini, Yesus telah memberitakan tentang kerajaan sorga itu kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Jadi Yesus mengatakan, meskipun sekarang kalian merasa kerajaan sorga itu apalah itu, atau kalian menganggap itu tidak penting, atau kalian tidak mau mempedulikannya, dia akan terus bertumbuh dan terus menjadi besar dan menjadi tempat bagi kita orang-orang percaya. Nah, bagaimana supaya hal kerajaan sorga itu terus-menerus menjadi besar, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang? Caranya adalah kita harus memberitakannya. Apa itu memberitakannya? Kita harus memberitahu kepada orang-orang tentang hal kerajaan sorga. Bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia yang telah menebus dosa kita. Dan dia telah memberikan kita janji bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin banyak teman-teman adik-adik yang belum mendengar tentang ini. Nah, adik-adik harus bisa memberitakannya karena adik-adik juga sudah mengetahui tentang hal kerajaan sorga. Nah, gimana cara adik-adik memberitakannya? Adik-adik bisa bercerita kepada teman-teman adik-adik. Mengatakan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah diselamatkan daripada dosa-dosa, yang telah menerima janji bahwa suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti akan masuk ke dalam sorga. Betul sekali. Kenapa kita bisa masuk kerajaan sorga? Jawabannya cuma satu adik-adik. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Dan ketika Tuhan Yesus telah menebus kita, dia memberikan kita hadiah, yaitu kerajaan sorga dengan gratis. Nah, adik-adik, hal itu harus adik-adik beritakan supaya teman-teman adik-adik menjadi mengerti bahwa ternyata sorga itu bukan cuma cerita. Nah, ketika adik-adik memberitakan itu, terus-menerus menceritakan itu, memberitahukan itu, maka berita tentang kerajaan sorga ini akan terdengar oleh seluruh orang dan dia akan menjadi besar. Dan orang-orang yang mendengar berita itu, mereka bisa berubah, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga masuk surga karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Nah, apakah memberitakan itu cukup dengan kata-kata atau cerita-cerita saja? Tentu tidak. Kita juga harus menjadi contoh atau pelaku dari pemberita hal kerajaan sorga. Nah, Kakak Stevi mau kasih tugas nih buat adik-adik. Kita punya misi yang penting. Apa itu? Misi memberitakan hal kerajaan sorga. Nah, misi ini hanya bisa dilakukan oleh dua hal. Pertama, dengan bersaksi. Adik-adik bisa menceritakan bagaimana adik-adik benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus,
merasa senang menjadi anak Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan adik-adik akan memberikan adik-adik sebuah janji untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan hal yang kedua, adik-adik harus memiliki sikap yang baik, sikap yang penurut, sikap yang mengikuti firman Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, mendengar dengan baik cerita sekolah minggu, patuh kepada orang tua juga guru, menyayangi teman dan saudara, rajin belajar, semangat ke sekolah, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau adik-adik tidak begitu, orang-orang tidak akan percaya dengan kesaksian adik-adik. Nanti malah dibilang, anak itu cerita tentang sorga, tentang firman Tuhan, tapi kok dia mencuri, tapi kok dia memaki, tapi kok dia sering berantem. Kan jadi gak cocok. Orang-orang yang akan mendengar cerita tadi menjadi tidak akan percaya lagi tentang kerajaan sorga. Nah, oleh sebab itu, Kakak Stevi mau kasih adik-adik satu misi penting. Ya, kita harus selesaikan misi kita ini. Supaya semua orang di sekitar kita, papa, mama, kakak, abang, om, tante, kakek, nenek, dan seluruh keluarga kita, teman-teman kita bisa mendengar tentang berita kerajaan sorga ini. Adik-adik siap untuk melaksanakan misi ini? Yeay, kita akan melakukan misi ini untuk bisa memberitakan tentang hal kerajaan sorga. Seperti yang dikatakan dalam ayat hafalan, Matius pasal 13 ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang hal kerajaan sorga. Kami telah mengerti sekarang Tuhan bahwa kami juga memiliki andil, memiliki tugas untuk bisa memberitakan hal kerajaan sorga ini kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mohon Tuhan berikan kami Roh Kudus sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan ini. Yesus, amin. Selamat bermisi adik-adik. Shalom.